Amen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diridhoi ta'ala wa hadiyatan wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'il tabi'in wa ila jami'il ilaha wal awliya ila ma kana wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Syed Mahmud Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Muhammad Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisy Al-Wa khusus Abdullah Syekh Bisuri Mustafa Rabbani Syekh Kitab Al-Ibris wa jama'a syekhina wa syekhina wa alimina wa jami'ul alina wa jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 782 sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Niki sampai pulau waos di kolom ini minggu ini, tapi pulau gansini malih karena namun pulau waos mawon dari pulau terangaken. Kita sepulau maknani malih ayaman ing dalem pira-pira dina makdudat kang kena den ngitung. Paman mongko sing sapa wong kana ana sapa ya sing man minggu setengah saking sira kabeh iku maridon loro au ala safarin utawa ing atase lulungan fa'idatun mongko wajib pokok hitungan min ayamin saking pira-pira dina ukhara kang weneh kabeh dalam kurung kodok wa ala dinalan iku ing atase wong akeh yudikuna hukang ora podo kuat sapa alladzina hu ing siyang fidyatun utawi bayar fidyah ta'amu miskinin ngenehi mangan wong miskin. Paman mongko sing sapa wonge atau waan nglakoni kesunatan sapa sing man khairon ing kebagusan bahwa mongko utawi tatawu iku khairun bagus lahu tumrapin man wa antasumu utawi yen to padha poso sira kabeh iku khairun bagus lakum tumrape sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku tak namuna padha ngerti sapa sira kabeh. Terus sekawan kewajibane poso mau namung sakjerone dina-dina kang kena diitung, yaiku sakjerone wulan Ramadan. Umpama nuju ana udzur lara utawa lelungan nuli wong mukmin mau muka mokel ya kudu kodhok ana ing liya dina. Dene wong kang banget rentoni ora kuat poso dheweke diparingaken bayar fidyah menehi mangan wong miskin sak mud sedinane. Umpama anggone bayar fidyah diluwi minangka nglakoni kesunatan ya kuwi bagus.
Umpama wong kang rento mau gelem poso ya malah luwih bagus. Tambirun peringatan prayoga banget tumrape kita ngaji bab-bab kang kegandengan karo kewenangane mukok iku mokel. Prayoga banget tumrape kita ngaji bab-bab kang kegandengan karo kewenangane mokel, sebab loro utawa lelungan. Jalaran ora kurang-kurang sedulur kang padha salah paham, jalaran namung maca zahire ayat-ayat kang diterjemahaken. Dheweke banjur padha mokel jalaran lelungan, padha mokel jalaran loro. Ing mongko mestine ana batas-batase lan ana syarat-syarat kang kudu ditetepi. Umpamane loro iku loro kang kepriye, lelungan kang kepriye lan liya-liyane maneh. Iku kabeh bisane diweruhi kudu diaji kanthi nggunakaken kitab-kitab fikih kang wis disaring dening para ulama mujtahidin. Ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kamu sakit, atau ala safarin atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, yaitu membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, fahuwa khairun lah, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Ulama itu berbeda pendapat tentang makna ayyaman ma'dudat di ayat ini. Tentang tafsir at-Tabari niku dikatakan summa ikhtalafa ahli ta'wili fima anallahu jalla wa azza biqaulihi. Ulama ahli ta'wil itu berbeda pendapat tentang ayat ayyaman ma'dudat. Faqala ba'dhum ayyaman ma'dudat saumu salasati ayyamin min kulli syahr. Sebagian ulama itu berpendapat yang dimaksud ayyaman ma'dudat di ayat ini itu adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi dulu dikatakan tentang mereka kalau menurut ulama, sebagian ulama, wa kana dzalika allazi furidu 'ala nasi min asyami qabla an yufrada alaihim syahrul ramadan. Ini adalah yang diwajibkan kepada manusia sebelum ada perintah diwajibkan puasa Ramadan. Jadi dia, terus sebagian ulama, sebelum ada perintah puasa Ramadan, itu manusia itu diwajibkan untuk berpuasa 3 hari dalam waktu sebulan. Itu ada yang berpendapat di tanggal 13, 14, 15 yang kita kenal dengan ayyamul bid, puasa putih. Itu sebelum Ramadan menurut sebagian ulama itu yang diwajibkan. Tapi jumhur ulama berpendapat yang dimaksud ayyaman ma'dudat dan ayat ini adalah puasa Ramadan. Ini dikatakan pada hari-hari tertentu. Jadi itu maksudnya di Ramadan itu. Karena apa? Menurut orang Arab, menurut orang Arab, hari sebelum 40 hari ini terbilang sedikit. Makanya ayyaman ma'dudat itu adalah hari yang sedikit. Nggak sampai 40. Apalagi kalau dibandingkan dengan 1 tahun,
hari dalam jumlah 1 tahun. Karena ini Ramadan ini adalah bulan Hijriah, maka kita harus menggunakan ukuran tahun Hijriah juga. Dalam 1 tahun Hijriah itu ada 354 sampai 355 hari. Lah, poso niku mentok poso niku namung 30. Kadang-kadang 29. 30. Lah, 29 niku wek dibandingna wek 354 dibandingna wek 355 itu adalah jumlah yang sedikit. Itu adalah hal yang sedikit. Ayyam ma'dudat. Itu hanya dalam beberapa hari yang tertentu. Terhitung sedikit sebab 29 dino 30 dino setahun itu juga 354 350 dino. Apalagi ini dikerjakan bersama-sama oleh semua orang yang beriman. Tidak hanya orang tertentu saja, tidak, tapi semua orang yang beriman itu mengerjakan puasa Ramadan. Jadi jangan kalian merasa berat. Maksudnya ini ngoten. Ojo ngomong soal sebab hanya beberapa hari saja dan dikerjakan secara bersama-sama. Sesuatu yang kita anggap berat, kalau kita kerjakan bersama-sama, maka sesuatu itu akan terasa ringan. Misalnya motor mogok, lek jenengan nyuruh wong siji, niku pasti abot. Tapi lek disuruh bareng-bareng nyuruh motor mogok niku akan terasa ringan. Masih mogok poso Ramadan ini berat. Tapi itu hanya beberapa hari saja dan dikerjakan secara bersama. Maka jangan merasa berat dengan puasa Ramadan. Begini, puasa Ramadan ini kan mentok mentok 30 hari. Mentok 30 hari bisa jadi 29 hari. Kalau di bulan Hijriah niku mboten enten 28 dino, mboten enten 31 dino. Jadi lek 29 30 itu bulan Hijriah seperti itu. Beda dengan bulan Masehi. Bulan Masehi ada yang 28 hari, ada yang 31 hari. Tapi di bulan Hijriah itu tidak ada ceritanya 28 hari atau 31 hari. Jadi lek 29 30. Kalau badhe cerita ini ada kenyataan. Ada salah satu jamaah ngaji, bukan jamaah mriki, kula kaos kan boten teng mriki mawon. Yang begini itu kepingin nuansa Ramadan itu lebih panjang. Jadi kalau ceritanya sih tak kalau masuk. Awal puasa itu kan ditentukan bisa dengan hisab, bisa dengan ru'yatul hilal. Cek hisab, niku mesti disiki. Niku mesti lebih dulu. Sebab apa kok lebih dulu? Sebab orang yang menggunakan metode hisab itu ketika hilal berada di atas ufuk walaupun 0, sekian derajat itu sudah masuk bulan baru. Jadi pasti disiki. Sebab masuk hilal itu nang ndukure napa ufuk titik lumayan sakit ngoten mawon. Itu sudah masuk bulan baru. Sementara orang yang menggunakan metode ru'yatul hilal niku boten saged ningali hilal kalau tidak ketinggian sekian. Bahkan saat mungkin sudah ditinggikan menjadi ingkang ru'yah menjadi 3 derajat. Jadi hilalnya itu belum tinggi-tinggi banget, itu tidak bisa kelihatan. Jadi makanya orang yang menggunakan metode ru'yatul hilal niku mesti ngareni, mesti di sini menggunakan metode hisab. Nah, di dalam Indonesia gampang-gampangan mawon sing gawe hisab iku biasa wong gak biasa pancene Muhammadiyah, sing gawe ru'yatul hilal iku NU. Wis ngoten mawon.
pemerintah ketepaan pemerintah menteri NU tadi gawe Rukyatul Hilal. Lihat zaman Pak Harto menteri itu Tokoh Muhammadiyah di Menteri Agama maksudnya niku selalu menggunakan metode hisab. Jenengan ilmu zaman Pak Harto dia kan mesti riyo di sisi NU tuh ngarai sebab yang menjadi Menteri Agama zaman Pak Harto niku adalah orang Muhammadiyah. Dan sama karena yang menjadi Menteri Agama setelah era reformasi itu selalu orang NU, maka yang dijadikan patokan ukuran sebagai bulan baru itu adalah metode Rukyatul Hilal. Nah, ini kalau sebagai kalau ceritakan, ada salah satu jamaah ngaji, ini kucing kepingin posoin luwe, tuh. Jadi dia posoin melok metode hisab, riyoyo melok metode Rukyatul Hilal. Jadi ketika itu, sing hisab bisa oleh dino, sing Rukyatul Hilal biasa oleh dino. Tapi karena dia menggunakan awal dan akhir yang berbeda, metode yang berbeda, akhirnya dia puasa 30 hari. Kalau ngoten iki mboten nang Jawa. Kepingine Jawa iki api cek posone luwih akeh. Cek nuansa Ramadannya cek penuh. Dia puasa mengikuti yang lebih cepat, satu hari lebih cepat. Riyoyo melok satu hari yang lebih akhir, sehingga dia puasa 30 hari. Padahal saat itu sama-sama 29 hari. Takut diwalik yang menipu, lek ono sing kepingin cepet-cepet riyoyo, itu melok sing awal melok hilal, Rukyatul Hilal, awal puasa melok Rukyatul Hilal, akhir puasa lebaran ikut metode hisab. Itu iso oleh dino lek poso padha-padha semua ikut dino. Saged 28 hari lek koyo ngono iku gak oleh. Ngaten. Kalau kita memang meyakini bahwasanya metode hisab yang kita anggap sebagai pergantian awal bulan, maka awal puasa dan awal lebaran harus sama menggunakan metode hisab. Lek pancen meyakini hisab, tapi lek meyakini Rukyatul Hilal, yo kudu padha hilal. Awal yo hilal, mburi yo hilal. Jadi niku yang mungkin ono dia niku wis posoe melo NU, dia melo Muhammadiyah. Ono sing ngomong ngono niku. Mboten niku mboten pas, mboten bener. Iso soalnya kalau seperti itu bisa jadi malah puasanya 28 hari, padahal dalam satu bulan di bulan Hijriah itu tidak ada ceritanya satu bulan 28 hari. Jadi orang ngomong ngono, uang itu gak ngaji. Pun dilanjutkan, puasa Ramadan ini baru diwajibkan oleh Allah ketika bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi niku menangi Ramadan, poso Ramadan ketika diwajibkan itu 9 kali dalam hidupnya. Jadi teng Mekah dalam diwajibkan baru dikenal surah Al-Baqarah ini termasuk surah Madaniyah kan, surah Madaniyah. Jadi ayat ini diturunkan ketika bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, sehingga Kanjeng Nabi ketika seumur hidupnya itu menjalankan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, puasa Ramadan ini tidak hanya diwajibkan untuk orang yang beriman saja. Maksudnya itu tidak semua orang yang beriman itu wajib berpuasa Ramadan, tidak. Hanya orang-orang beriman yang dalam keadaan mampu, dalam keadaan sehat, tidak sakit, dan dalam keadaan mungkin, yaitu tidak dalam bepergian. Kalau orang yang beriman itu tidak mampu, atau dia sakit, atau dia melakukan perjalanan, dia boleh tidak berpuasa. Maka kita memiliki Allah dahulu, faman kana minkum maridun. Jadi Syekh Al-Qurtubi dikatakan, illam yakdir minal marodi ala sholati ko iman aftar. Lek wong iku, lek wong sing loro iku, lek sholat gak iso ngadeg.
maka boleh untuk tidak puasa. Jadi patokannya itu ada yang mengatakan seperti itu. Lek sholat gak bisa ngadeg, wis berarti gak apa-apa, gak puasa. Tapi menurut jumhur ulama, dan mereka dikatakan idza kana bi maradun yulimuhu wa yu'dhihi aw yakhafu tamadiyahu aw yakhafu tajayyudahu syaharahu al-fitr. Lek wong niku lara dan memang terasa sakit, terasa tersiksa badannya, terasa sakit, terasa tersiksa badannya, terasa sakit, dan khawatir nanti sakitnya malah menjalar atau malah bertambah, maka boleh untuk tidak berpuasa. Jadi lek pancen loro wis nemen lek iki diterusno kok khawatir tambah loro, khawatir tambah nemen, maka boleh untuk tidak berpuasa. Terus ulama fikih itu membagi keadaan sakit itu dalam 3 hal. Makanya mau dikatakan belajar ilmu fikih, ini pulau rangkum tentang kitab Nihayatus Zen itu kitab niki karangan Syekh Nawawi Al-Banteng, ulama Jawa dari Banten asal Indonesia yang cukup masyhur di kalangan Arab Saudi saat itu, di kalangan ulama sangat masyhur. Ya baik ada kitab jenenge Nihayatus Zen, niki kitab fikih yang sering dikaji di dunia pesantren di Indonesia. Niku Syekh Nawawi membagi orang yang dalam keadaan sakit itu dengan 3 hal. Setunggal, boleh boten poso, oleh gak poso, malah makruh lek dadi poso. Ya napa? Wong sing lara terus khawatir engkau tambah nemen, yang mana keadaannya membolehkan untuk tayamum, maka dia makruh untuk berpuasa. Makruh malah poso. Jadi lek iki loro nemen tambah nemen terus kena banyu kok tambah nemen, boleh seseorang itu membolehkan seseorang itu tayamum, maka orang yang sakit seperti itu malah makruh untuk berpuasa. Dikongkon mokel. Nomor kali malah wajib boten poso. Malah wajib boten poso. Malah lek poso malah haram. Yaitu apa? Orang yang sakit niku lek jelas lek diterusno poso tambah bahaya, atau menurut prasangka yang kuat nanti menjadikan organ tubuh atau syaraf itu rusak, maka dia wajib untuk berbuka, wajib untuk berbuka, malah gak oleh poso. Sing nomor 3 wajib berpuasa, tidak boleh mokel, gak oleh mokel, yaitu sakitnya yang ringan, yang mana sakit itu tidak khawatir timbul bahaya, yang membolehkan tayamum, maka haram baginya untuk mokel. Nah, sing saged ngukumi iku awake dhewe. Iki awakku iki loro nemen napa enggak yo. Sing saged ngukumi awake dhewe. Koyoke iki rada temen iki. Dipun golek tak terusno poso engko malah bahaya Pak. Maka yang bisa menghukumi adalah dirinya sendiri, dan itu kudu takon karo atine sing temen. Jadi dia tanya kepada hatinya masing-masing, loro kuwi kira-kira wis nemen apa enggak. Lek gak nemen terus nopo sore. Atau seseorang yang punya kemampuan untuk melakukan diagnosa kesehatan, dalam hal ini dokter. Misalnya pula saya sakit seperti ini dok, bagaimana sakit, saya lebih baik puasa atau tidak? Kalau dokter menyarankan tidak puasa, yang mana dokter itu punya kemampuan mendiagnosa sebuah kesehatan, maka boleh seseorang itu tidak berpuasa atas anjuran dokter. Betul nopo? Ini dokter syar'i fa'idatun min ayyamin ukhra. Jadi itu keadaan orang yang sakit dibagi menjadi 3, dan yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kalau ala safarin atau di atas perjalanan,
Pentafsir Al-Qutubi dikatakan ikhtarafal ulama fi safari allazi yajuzu fihi al-fitru wal qasru ba'da ijma'in ala safari ta'ati kal haji wal jihadi. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang perjalanan apa yang dimaksud yang bisa seseorang itu mokel, misalnya mokel mau cek dan sholat kosong. Setelah mereka sepakat yang penting perjalanannya itu taat kepada Allah, seperti halnya haji atau jihad atau silaturahim atau mencari pekerjaan, itu adalah hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam perjalanan itu. Yang berbeda pendapat kalau perjalanannya itu sifatnya mubah, seperti halnya dagang atau sakiki mungkin rekreasi, itu mubah. Itu ulama berbeda pendapat. Ono sing ngomong oleh gak poso, enten sing ngomong kudu tetep poso. Tapi sing ngolehi poso itu lebih unggul pendapatnya. Jadi kalau perjalanannya itu mubah, sesuatu yang mubah, itu boleh tidak puasa. Itu menurut kaum yang unggul. Walaupun menurut pendapat yang lain tidak boleh berpuasa, tidak boleh mokel bertenang isal. Yang ketiga, perjalanan yang maksiat. Itu menurut pendapat yang asyaf, menurut pendapat yang kuat, itu tidak boleh kau yang mokel. Misalnya mawon perjalanan yang maksiat itu yang mokel. Misalnya mau poso-poso kepingin poso-poso mau dulit nang Bali, misalnya mau cek iso delok bule-bule nang pantai misalnya. Ini kan sesuatu yang maksiat. Aku nang Bali itu kepingin delok bule nang pantai. Itu sudah perjalanan yang maksiat. Perjalanan nang Bali kayak mau itu nang boten oleh mokel, sebab perjalanannya sudah maksiat. Kalau gawe non pas wae poso tapi ini dulit nang omahe pacare, durung sakit pacare, dulit nang omahe pacare. Iku ya gak oleh mokel. Tetep kudu poso karena perjalanannya adalah maksiat. Ulama sepakat kalau batas perjalanan, batas minimal perjalanan itu adalah 2 marhalah atau 16 farsakh. Kalau dikonversikan ke ukuran modern, 2 marhalah, itu ulama berbeda pendapat. Paling rendah itu ulama yang berpendapat itu 81 kilo. Enten sing mastani 89 kilo, enten sing mastani 96 kilo, enten sing mastani 120 kilo. Jadi pendapat yang paling ringan itu adalah 81 kilo. Tapi sing kudu dieling, ukuran ini itu digunakan untuk kendaraan zaman dulu, yaitu hewan yang ditunggangi. Biyen ketika orang melakukan perjalanan, zaman Kanjeng Nabi, zaman para sahabat, zaman para imam-imam, memegang sekawan, itu perjalanan dari satu kota ke kota lain itu menggunakan hewan, menggunakan unta, menggunakan kuda. Ukurannya di wong siji niki paling rendah. Itu ketika dulu itu menggunakan hewan tunggangan. Lah saiki zaman sudah modern, perjalanan jauh, sangat jauh itu bisa ditempuh dalam sekian jam. Itu tanyakan kepada diri masing-masing. Ini kita termasuk yang memberatkan maupun enggak sih? Jarak Surabaya Jakarta itu lebih 750 km. Wah, paling gede mawon 120 km menurut pendapat yang paling besar nih kalau 2 marhalah itu. Ke Jakarta itu 750 km lebih. Tapi lihat numpak pesawat gak sampai 1 jam setengah wis teko. 1 jam wis teko. Nang pesawat adem
pesawat. Nang bandara yo adem. Lek koyo ngono sampean kok gak poso, sampean tanyakan kepada diri masing-masing. Ini ki mosok sih memberatkan bagi saya. Ya kudune lek pancen bertanya nang ngene hati lho nggih. Ya kudune tetep poso. Perjalanan kene Madiun itu sudah di atas 120 kilo. Tapi lek nggawa mobil ASEAN. Kene Madiun lek numpak tol gak sampai 2 jam wis mudhun. Kaya ngono mosok sih gak poso. Maka itu tanyakan kepada diri masing-masing, apakah kita yang sudah zaman modern seperti ini benar wis melampaui 2 marhalah. Tapi biyen itu ketika melakukan perjalanan menggunakan hewan yang ditunggangi, sementara zaman sekarang sudah modern menggunakan mesin yang mana perjalanan jauh itu hanya bisa ditempuh dalam beberapa jam. Mosok koyok ini orang poso. Itu kita tanyakan kepada diri masing-masing. Dan 2 orang ini, maksudnya 2 orang ini, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan, boleh tidak membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Penggone tafsir Jalalain ketika menafsiri ayat ini dikatakan likibarin au maradin la yurja baru. Ayat ini sing dimaksud wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Itu untuk orang-orang yang sudah lanjut usia atau dia sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ini wis gak usah ngodok langsung bayar fidyah. Jadi ono wong sing sampun tuwa banget pun sepuh sekali sampun pikun wis gak wajib poso, gak wajib qodok, langsung membayar fidyah. Ukurannya pinten? Ukurannya 1 mud. 1 mud kalau dikonversikan ke ukuran modern, ya ulama beda-beda. Enten sing ngarani 600 lawe, enten sing ngarani 675 gram, enten sing ngarani 600 gram, ono sing ngarani 815 gram. Tapi lek kula ditanggepi ukurannya 1 mud itu sama dengan 1/4 zakat fitrah. Karena memang ukurannya seperti itu. Jadi jenengan dari zakat fitrah itu 3 kilo, berarti samud ya 750 gram. Itu 1 harinya. Jadi ya ono wong pikun, wong sampun sepuh utawa pun loro-loro wis boten, wis tidak diharapkan lagi kesembuhannya menurut dokter, wis gak iso waras iki. Nggih, bayar oleh setiap hari samud lek 750 kilo niku lek sak bulan penuh. Niku bagi tiyang sing sampun tuwa, sing sampun sakit boten diarep-arep nang warasi. Nah, terus yang apa orang yang berpuasa, kondisi orang yang berpuasa selain 3 orang tersebut? 3 orang itu nggih wong sing loro, wong sing perjalanan, atau orang yang sakit boten sembuh utawa sing tuwa niku man. Misal contoh ono wong meten orang yang hamil atau orang yang menyusui. Wong meten ambek wong nyusui niku diserupakan dengan orang sakit. Selama dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap dirinya dan bayinya yang ada di dalam kandungan atau bayi yang disusui, maka dia boleh meninggalkan puasa, mboten poso, terus dia harus membayar kodok, bukan membayar, mengkodok puasanya. Jadi lek meteng utawa nyusoni kuwatir engko aku awake gak kuat, kuwatir awake loro utawa bayine loro, maka dia wajib mengkodok puasanya di lain. Tapi lek wong sing nyusoni niku mang utawa wong sing meteng niku mang sakjane boten kuwatir marang awake, hanya khawatir terhadap bayinya saja. Sakjane aku kuat poso, tapi aku khawatir bayiku.
Maka hal seperti itu menurut Imam Syafi'i, dia wajib mengkodok puasanya dan wajib membayar fidyah. Lek sing dikhawatiri bayi ini tok, lek sing dikhawatiri bayi ini tok, itu wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Jadi lek sing dikhawatiri awake dhewe dan bayinya, itu berarti hanya mengkodok puasanya saja. Nah, sing kudu dieling, kudu dingerteni, kodok puasa itu harus dikerjakan pada tahun itu sebelum Ramadan yang akan datang, sebelum Ramadan tahun depan datang. Kodok puasa itu wajib dikerjakan sebelum Ramadan tahun datang, tahun yang akan datang. Iku enak nih. Pokoknya kudu dilakoni sadurunge Ramadan maneh. Maksudnya ngono. Jadi kodok poso niku kudu dilakoni sebelum Ramadan maneh teko. Selama tidak ada uzur. Lek enten uzur itu enggak apa-apa dikerjakan di samarine Ramadan maneh. Betul nopo. Misalnya nopo ono wong wedok meteng hamil ketika Ramadan pertama. Pun meteng, mboten kuat kula poso niki. Akhirnya selama 1 bulan penuh mboten poso. Terus setelah Ramadan lahir bayi terus nyusoni. Nyusoni sampai Ramadan yang akan datang masih nyusoni. Tapi selama 1 tahun itu mang meteng, jadi meteng terus lahir mari ngono nyusoni sampai Ramadan yang akan datang. Itu berarti ada uzur. Lah Ramadan yang kedua itu boten poso blas, ya. Berarti 1 bulan sampai 1 bulan, berarti 30 dino. Sing koyo ngoten niku hanya wajib mengkodok puasanya saja. Jadi lek enten uzur, koyo ngoten niku mang, hanya wajib mengkodok puasanya. Tapi lek sampai Ramadan yang akan datang kok durung kodok, padahal dia ada kesempatan untuk mengkodok, maka dia tetap wajib mengkodok puasanya dan wajib membayar fidyah. Misalnya enten yang sakit selama Ramadan, sakit 30 dino, riyo waras, sudah ada kesempatan untuk mengkodok puasa selama 30 hari, tapi dia tidak mengkodok puasa atau kurang, kodok ini kurang sampai Ramadan yang akan datang, maka sisanya itu tetap dia wajib kodok puasa dan membayar fidyah. Paham ya? Jadi ngoten. Kalau sampai Ramadan berikutnya lagi kok gak modok ya gak bayar fidyah, maka fidyah itu tahun berikutnya cek durung bayar maneh, gak bayar fidyah maneh, maka double telu. Dan itu terus menerus seperti itu. Jadi enten tiang di antara kita, biar zaman sekolah mungkin zaman beling-belingnya niku sering mokel pas wayahe Ramadan, sering mokel niku kudu di kodok. Lek sampai Ramadan berikutnya kok turun kodok, maka wajib bayar fidyah. Yo kodok yo fidyah. Lek iku dikerjakan 10 tahun yang lalu, terus gak poso 10 dino, berarti 10 berarti 100 mud. Terus enten tahun-tahun berikutnya gak poso meneh, gak tahu dikodok, gak tahu dibayar fidyah. Niku double-double. Dan itu double-double terus. Jadi niki peringatan nih bagi kula panjenengan biyen sing masa mudanya niku beling lah. Terus pas saya Ramadan gak poso, niku kan usum biyen niku. Mungkin sampe sakniki iki koyo ngono. Iku tetap membayar
tetap mengkodok puasanya, dan itu kalau sudah terjadi puluhan tahun yang lalu tetap kodok dan membayar fidyah. Lek sedino tapi 10 tahun yang lalu, sedino berarti 7,5 kilo. Kalau sudah terjadi 10 tahun yang lalu, satu harinya berarti 7,5 kilo. Makanya pulau ya, itu kalau mengajar anak-anak yang saya tahu latar belakangnya ya. Karena kerantan pulau itu enten sing pulau itu mau sing arek nom-nom sing pulau ngerti backgroundnya seperti apa. Jadi lek umumnya wong lek Ramadan niku lek tanggap awakmu khatam Quran ping pira lek Ramadan iki. Kan ngoten umumnya kan bertanya seperti itu. Lek kula takon nang arek-arek sing kula tahu latar belakangnya, niku takon kula gak ngono. Awakmu Ramadan iki poso ping pira? Tetap saya tahu latar belakangnya seperti apa. Wis pakai enggak, wis pulau Ramadan ini gagal. Kok posoi kok mau kayak pulau luwih akeh timbang posoi. Niku jujur seperti itu dia. Ngono itu tetap wajib kodok. Lek wis liwat sampai puluhan tahun bayar fidyah. Makanya kalau sering mungkin pulau panjenengan, mungkin yang hadir di sini bukan seperti itu mungkin, tapi karena ini direkam dan diupload di YouTube, ini buat untuk pemirsa yang ada di YouTube. Lek sampean dia kok beli tahu gak poso ketika zaman SMA puluhan tahun yang lalu, maka sampean harus banyak-banyak melakukan puasa sunnah. Ini yang memang saya pesankan kepada teman-teman yang seperti itu. Sampean sering-sering puasa sunnah. Terus puasa sunnah itu ambek diniati modok puasa silian. Wis aku rejep, wis tak puasa rejep ambek niat modok biyen-biyen kaya ono sing bolong Ramadanku. Niku kula pesen siji. Yang loro napa? Lek awakmu biasa sedekah duit, saiki ojo sedekah duit. Sedekah beras. Kula sering ngomong ngono. Lek awakmu biasa nang masjid kaya nang lek Jumatan 10.000 20.000 wis gak usah mlebu nang masjid. Gantian tuku beras 1 kilo 2 kilo kekno nang gone wong miskin gawe bayar fidyahmu. Biyen pas jaman awakmu beli. Ajaran awam begini, dan itu memang saya pesankan kepada mereka. Termasuk untuk sholat, ngoten, awakmu biar gak tahu sholat, dikulek nari sholat 5, nari sholat apa saja, itu langsung gak usah wiridan sholat orangnya untuk sholat musim dia, karena itu wajib dilakukan oleh mereka. Maka ini menirukan syar'i harus belajar ilmu fikih. Ini yang terjadi seperti sekarang ini tenang. Jadi harus berpuasa. Lewis biang puluhan tahun yang lalu gak terima kodok kok ya harus dibayar fidyah, dan fidyahnya double setiap tahun tambah saknut, setiap tahun tambah saknut. Maka dari itu sing tahu beling di antara kita semua sing tahu beling lek ono poso sunnah, ayo poso sunnah. Ditambahin niat untuk mengkodok puasa-puasa kita yang bolong, puasa-puasa Ramadan, dan sedekah saya ini diganti sedekah rupa beras. Gak usah ngomong, Bu niki fidyah kula biyen mau kaya saya ngomong ngono mboten napa-napa. Gak usah diomongno, wis niki sakit kula jenengan nyati fidyah pun beres. Itu orang yang hamil dan menyusui atau sing mokel ini sudah beberapa tahun yang lalu. Terus bagaimana orang yang pekerjaannya itu berat? Niki sing sering salah orang paham, salah sering pemahamannya itu salah. Kalau niku ada beberapa konco yang pekerjaannya itu memang berat. Setunggal enten konco sing kerja tenggone napa niki win napa-napa tentang mriki. Dhek kirim tenggone pasar-pasar. Jadi kirim barang itu teng pasar kono, biasanya lokasi parkir dengan pasar sangat jauh. Terus ketika Ramadan pasti panasnya luar biasa. Nah, sing sering salah itu ketika dari kabeh budal kerja, itu sarapan. Berarti kerja di rokokan, niku sing salah.
Niku sing salah. Enten konco sing kerja nggone pekerjaannya itu, saya punya teman pekerjaannya itu tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Tiang misalnya, tiang misalnya, tukang gali kubur. Orang ini, di teman saya ini tukang gali kubur ini kuwi ana panggilan, ana wong mati sampai ngeduk kuburan ya. Iku wis langsung godhog mie, langsung ngombe. Ngoten niku sing salah. Ngoten niku sing salah. Ya apa bagi orang yang pekerja berat, bagi mereka yang bekerja berat, bengi tetap niat poso, kape imsak, kape subuh tetap sahur, berangkat kerja tetap poso, pas wae kerja kok gak kuat baru oleh oke. Jadi kita wis kerja, terus pasti boten kuat, tetap poso, wis pasti boten kuat, tetap poso. Jadi kalau memang sudah pas wae tengah-tengah pekerjaan kok wis gak kuat baru oleh moke. Ngoten niku. Niku yang sering salah. Yang terjadi, Jogo Soro berangkat niku wis gak poso, padahal mboten ngono aturane. Bengi ya tetep niat, tetep sahur, diniati poso, dini tengah-tengah kerja gak kuat, yo mogel ora apa. Kalau memang sudah sangat hausnya, yang sudah sangat luar biasa, sing terus saya ini sing mboten kuat niku ngelaki sing mboten kuat niku. Ini gak apa-apa ngombe. Tapi mending kudu kotor. Sebab napa? Sebab lek ana wong kok ora poso, mokel tidak karena sesuatu yang dibenarkan, itu dia tidak akan bisa mengganti puasanya walaupun dia puasa dalam 1 tahun penuh. Ada hadisnya. Kanjeng Nabi dahulu, man aftara yauman min ramadhana fi ghairi rukhsatin. Barang siapa yang tidak berpuasa mokel jatuh hari dalam Ramadan tanpa adanya keringanan, rahkhosahu lahu, yang mana Allah memberikan keringanan kepadanya, fala yubbala minhu ad-dahru lahu, maka Allah tidak akan menerima puasanya walaupun dia puasa 1 tahun penuh. Terus mulai ini mending gak modok ya boten. Maksudnya niku ngeten, mungkin ngeten keterangan ngeten akhir. Jadi lanjutannya ayat, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maksudnya ayat ini, kalau barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka itu lebih baik baginya. Maksudnya niku ngeten, kalau ada orang sing bayar fidyah, ukuran memang kan 750 gram. Kalau dia melebihi ukuran yang semestinya, itu lebih baik. Maksudnya ini gimana? Jadi lek biasa sedina niku 750 gram, lek dikunjungi tadi 1 kilo, itu lebih baik. Jadi maksudnya paman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Ranten nopo Kanjeng Nabi niku nate dawuh, lau alimat ummati ma fi ramadhana minal khairi. Kalau saja umatku itu tahu keberkahan atau kebaikan di dalam bulan Ramadan, latamannat ayyamu ayyakuna as-sanata kullaha, maka dia akan berharap 1 tahun penuh itu adalah Ramadan. Jadi maksudnya ini ngeten, sing masalah wong sing mokel sedino, terus dia tidak akan diterima puasanya walaupun dia puasa selama satu tahun. Maksudnya ini ngeten, kalau wong mokel sedino tanpa ada rukhsah, tidak ada uzur di dalamnya, mokel itu termawon, dia mengganti di lain waktu, niku seje nilainya ketika dengan di bulan Ramadan. Bener nyaur poso, bener ngobok poso, tapi nilainya dia lakukan itu di luar bulan Ramadan, sementara dia puas lek gelem gak mokel, umpama gak mokel, dia berpuasa di dalam bulan
Ramadan, yang mana Ramadan itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Maka kalau dia mengganti di luar bulan Ramadan tanpa ada udzur, tanpa ada keringanan, tanpa ada sesuatu hal yang diperbolehkan, maka dikiriman kebaikannya itu tidak akan sama dengan apa yang dikerjakan ketika di bulan Ramadan. Bukan berarti tidak ngemus, tahu mokel wis gak tahu wis gak usah ngobok, percuma. Tidak seperti itu. Sampai tetap modok, tapi nilai kodoknya itu tidak akan sama jika Anda mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Pun cakap semata mugi-mugi tapi keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhbisu bi qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunniya wa tuqimuna biha bisya'ati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asba'ana wa yabana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa rahmatika wa ridwanika wa syurri wa syarri wa syarri 'adad wa khalaqa wa rajaqta wa amatta wa ahyayta ila yawmi tusyarrul khalqi ajma'in wa alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.